Hai guys, kembali lagi bersama Kopi Channel yang akan selalu menyajikan alur cerita lengkap dari film-film berkualitas untuk nemenin waktu rebahan kalian. Dan di video kali ini, aku akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Tajomaru. Oke, langsung saja kita ke filmnya. Kisah seorang anak kaisar yang jago bela diri, namun tiba-tiba harus menjadi samurai jalanan karena dikhianati oleh saudaranya sendiri, sehingga dia bersumpah untuk menghabisi saudaranya tersebut. Scene dari film ini diawali ketika mereka masih anak-anak. Mereka adalah kakak beradik bernama Nobutsuna sang kakak dan Naomitsu sang adik. Mereka berdua adalah anak keturunan kaisar, dan jika sudah dewasa, sang kakak akan mendapat jabatan di kekaisaran. Sedangkan anak perempuan ini bernama Ako, seorang anak bangsawan kaya raya. Mereka bertiga sering bermain dan belajar bersama. Suatu hari, ketika mereka pulang ke rumah, mereka melihat seorang anak sedang ditangkap oleh pelayan. Terlihat anak itu mencuri buah kentang. Naomitsu dengan baik hati mengizinkan anak itu untuk memakan kentangnya, karena menurut dia anak itu mencuri karena lapar. Naomitsu melihat anak itu seperti tak punya orang tua, sehingga dia memberi anak itu nama Sakuramaru. Lalu dengan baik hati, Naomitsu mengajak Sakuramaru untuk tinggal bersama mereka di rumah. Bertahun-tahun telah berlalu, dan kini mereka telah tumbuh dewasa. Ketika itu, mereka sedang menghadapi Shogun, sang kaisar tertinggi. Kaisar Shogun berkata bahwa salah satu bangsawan di kota ini telah meninggal. Mereka adalah orang tua Ako. Shogun menyarankan agar Nobutsuna sebagai kakak tertua untuk segera menikahi Ako, agar harta warisan orang tuanya itu berpindah pihak ke kekaisaran. Namun Nobutsuna tidak mau menerima aturan seperti itu. Dia tahu kalau sebenarnya Ako jatuh cinta pada adiknya Naomitsu. Tapi perintah dari Shogun ini tidak bisa mereka tolak. Keesokan harinya, Nobutsuna sedang berlatih pedang. Lalu datanglah Sakuramaru. Sakuramaru berbicara pada Nobutsuna kalau Naomitsu bertindak sendiri dan menginginkan harta warisan dan juga Ako untuk dirinya sendiri. Sakuramaru memberi saran agar Nobutsuna segera merebut Ako dengan cara paksa. Ini adalah hasutan jahat Sakuramaru agar kedua bersaudara ini pecah. Sayangnya, Nobutsuna termakan hasutan Sakuramaru ini. Di sebuah kuil ketika Ako sedang menenangkan diri dan masih bersedih atas kematian orang tuanya, datanglah Nobutsuna dan langsung memaksa Ako untuk bercinta dengannya. Nobutsuna menodai Ako secara paksa karena dia pikir dengan cara ini dia akan segera bisa menikahi Ako dan mendapatkan seluruh harta warisannya. Ako berusaha melepas diri, tapi kekuatan pria memang berbeda dari wanita, sehingga Ako tak bisa melakukan apa-apa, dan dia pun ternodai oleh Nobutsuna. Sementara itu di tempat lain, Sakuramaru menemui Naomitsu yang sedang berkuda. Sakuramaru berkata kalau Nobutsuna akan melakukan pemaksaan pada Ako dan mungkin akan menodainya. Naomitsu pun segera pergi mendatangi Ako. Ketika dia melihat Ako, tanpa pikir panjang dia langsung mengajak Ako untuk kabur bersamanya. Bersama Sakuramaru dan anak buahnya yang masih setia bersamanya. Naomitsu kabur bersama Ako meninggalkan rumahnya dan statusnya sebagai anak keturunan kaisar. Mereka masuk menuju hutan dan lembah, menjauhi kota. Setelah beberapa lama melakukan perjalanan, mereka pun beristirahat. Di saat mereka beristirahat, Sakuramaru menghampiri seorang penasehat keluarga kaisar yang ikut bersama mereka, bernama Kagetoki. Sakuramaru berkata ada yang ingin dia sampaikan. Mereka pun berjalan menjauhi tempat istirahat dan sampai di tepi sungai. Lalu, secara tiba-tiba Sakuramaru berkata
kalau dia ingin membunuh Kagetoki. Kagetoki kaget dan menganggap ini hanya candaan saja. Tapi Sakura Maru ini sungguh-sungguh dan langsung mencabut pedangnya dan menebas Kagetoki hingga akhirnya dia tewas. Setelah itu muncullah beberapa anak buahnya Nomitsu. Melihat apa yang terjadi, mereka pun langsung menyerang Sakura Maru. Tapi Sakura Maru punya keahlian pedang yang lebih tinggi, sehingga mereka semua berhasil dia kalahkan. Sementara itu, Nomitsu dan Ako sudah terbangun dari tidurnya. Tapi keadaan di sana sepi, tak ada seorang pun. Mereka pun berkeliling mencari Sakura Maru dan Kagetoki. Ketika mereka sampai di tepi sungai, mereka melihat Kagetoki tergeletak sudah tak bernyawa. Sementara itu, Sakura Maru kembali ke kediamannya dan menemui Nobutsuna. Lalu tanpa sepatah kata pun dia mengayunkan pedangnya pada Nobutsuna. Nobutsuna langsung ambruk dan tewas di tangan Sakura Maru. Kembali pada Nomitsu dan Ako, mereka berjalan berputar-putar di dalam hutan dan merasa tersesat di tengah hutan. Tiba-tiba ada suara-suara aneh seperti suara teriakan. Tiba-tiba dari balik pohon muncullah seorang pria tua dengan pakaian lusuh dan compang-camping. Pria itu adalah seorang samurai jalanan dan terlihat mencurigakan. Dia mengenalkan dirinya bernama Tajomaru. Tajomaru berkata kalau dia menginginkan Nomitsu. Nomitsu tak terima, lalu menarik pedangnya. Mereka pun mulai berkelahi. Mereka berdua berduel dengan seimbang. Lalu, Tajomaru mengganti pedangnya dengan pedang yang lebih besar. Nama pedang itu adalah Namikiri, yang dengan satu sabetan Tajomaru berhasil mematahkan pedangnya Nomitsu. Kini Nomitsu itu dihajar habis-habisan, hingga tak mampu berdiri dan pingsan. Lalu Ako berusaha menyerang Tajomaru, tapi dia malah terjatuh, dan Tajomaru langsung membelakangkannya. Waktu pun berlalu, hingga akhirnya Nomitsu terbangun dari pingsannya, dan sudah dalam keadaan terikat. Dia melihat Tajomaru sedang berbicara dengan Ako. Tajomaru berkata kalau Ako harus memilih akan ikut bersama Tajomaru atau dijual ke pasar budak. Lalu tanpa diduga, Ako berkata kalau dia bersedia ikut bersama Tajomaru dengan satu syarat. Syaratnya adalah bunuhlah Nomitsu. Tak ada yang menyangka Ako akan berkata seperti itu. Nomitsu hanya bisa terdiam terpaku tak percaya kalau wanita yang begitu dicintainya berkata kejam seperti itu. Nomitsu membujuk Ako berkata sadarlah, kalau kita mati, mari kita mati bersama. Tapi Ako menolak mentah-mentah dengan berkata, kamu saja mati sendiri. Tajomaru menyaksikan pertengkaran mereka sambil tertawa puas. Nomitsu mohon untuk terakhir kalinya, berkata, bukankah kita sudah berjanji akan hidup bersama dan mati bersama? Ako lalu berkata, kalau ini semua adalah salah Nomitsu yang menyeret keadaan menjadi seperti ini. Tajomaru lalu berkata pada Nomitsu, sebaiknya Ako ini dibunuh saja karena sepertinya omongannya ngelantur. Di saat Tajomaru tak memperhatikan, Ako tiba-tiba melarikan diri dari situ, meninggalkan Nomitsu sendirian. Tajomaru pun melepaskan ikatan Nomitsu itu. Tapi, tiba-tiba Nomitsu mengambil pisau dan menikam Tajomaru. Di saat-saat sekaratnya, anehnya Tajomaru tak membalas dan tak marah, tapi malah menyuruh Nomitsu mendekati dia, lalu memberikan pedang Namikirinya pada Nomitsu dan berkata, ambillah pedang ini dan pakailah nama Tajomaru. Nama Tajomaru adalah nama seorang samurai jalan terkenal, dan siapapun yang berhasil mengalahkan seorang Tajomaru, orang itu berhak untuk menyandang nama Tajomaru selanjutnya. Lalu akhirnya Tajomaru pun tewas. Nomitsu lalu pergi dari situ dan berjalan hingga larut malam. Malam harinya, dia menemukan sebuah api unggun dengan ikan dan ayam yang sedang dibakar. Dia pun langsung memakan semua makanan itu,
karena sudah berhari-hari dia tak makan. Sedang enak-enaknya makan, muncullah beberapa orang pemilik makanan itu. Mereka pun langsung mengacukan pedangnya. Salah satu dari mereka bernama Doken, bertanya, "Siapa kamu?" Naomitsu itu menjawab kalau dia bernama Tajomaru. Mereka kaget, tak percaya, karena Tajomaru terkenal sebagai seorang samurai jalanan yang punya kemampuan pedang yang tinggi. Salah satu dari mereka langsung menyerang Naomitsu, tapi dengan satu sabetan pedang mematahkan pedang orang itu. Setelah melihat kemampuan pedangnya itu, mereka pun langsung percaya kalau orang itu memang benar Tajomaru. Sedia menjadi anak buah Naomitsu dan menjadi samurai jalanan. Dan kini Naomitsu, sang anak keturunan kaisar, resmi berubah menjadi seorang samurai jalanan bernama Tajomaru. Hari-harinya kini disibukkan dengan mencuri. Dia dan anak buahnya akan menghentikan para pejalan kaki yang membawa barang bawaan dan mencuri barang-barang tersebut. Tapi walaupun Naomitsu sekarang menjadi samurai jalanan, dia tak membunuh orang tanpa alasan. Suatu malam, mereka berempat sedang mengobrol, mengelilingi api unggun. Doken bercerita tentang keadaan kekaisaran di sebuah kota. Dia berkata kalau seorang keturunan kaisar bernama Nobutsuna sudah mati, dan dia digantikan posisinya oleh adiknya bernama Naomitsu. Naomitsu sendiri yang mendengar hal itu tak percaya. Benarkah kakaknya telah mati? Ditambah lagi ada seorang bernama Naomitsu di sana.